contohnya, kalau sudah dibuka teman-teman bisa dilihat ada variabel apa saja di apa namanya di raw data BBLR. Boleh dibuka, silakan coba. Ada berapa variabel? Coba, ada berapa variabel di situ? 16 ya, Bu? 16. 16, yakin ada 16? 16 variabel, benar? Oke, Iya, Bu. di situ ada 16 variabel ya. Ada sosek, tekanan darah, umur kelompok, HB, berat badan bayi. Oke, kita lihat mana yang numerik. Yang numerik yang mana? Yang numerik yang mana? Tahu nggak yang numerik itu yang mana? Itu tekanan darah, umur, HB, berat bayi. Oke, Terus numerik itu yang BB. angka ya. Ibu, iya, Yang Bu. angka, tapi bukan angka, hati-hati, angka bukan berarti angka yang ada 1, 2. Pada saat angkanya banyak, variasinya itu berarti kita masuk ke numerik. Tapi kalau angka 1, 2, 1, 2 itu berarti masuknya kategorik. Biasanya ada di value. Value-nya kalau value-nya ada berarti dia kategorik. Oke, nah sekarang saya coba share. Kita akan melakukan sebuah penelitian. Ya, ini boleh dicatat dulu. Sebentar, sebentar. Oke, ini kelihatan nggak? Belum, Bu. Belum. Ini kita di Word nih, masih di Word. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sebuah penelitian, saya punya penelitian nih. Ya, saya ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi berat badan bayi. Nah, di sini yang saya ambil adalah tekanan darah. Tekanan darah ini dalam bentuk numerik ya. Kemudian umur dalam bentuk numerik juga. HB numerik juga. HT ini hipertensi. R ini adalah rokok ini merokok ya. Kalau kita lihat ada 3 variabel numerik, ada 2 variabel kategorik. Nah, ini dari faktor-faktor ini kita ingin melihat apakah ada faktor-faktor yang berhubungan dengan berat badan bayi. Berat badan bayi ini yang mau saya ambil adalah berat badan bayi yang yang apa namanya numerik, karena kita akan menggunakan regresi linear ganda. Oke, ini kerangka konsepnya ya. Nah, tadi yang saya jelaskan bahwa pada saat kita akan menganalisis multivariat, yang pertama kali harus dilakukan oleh teman-teman adalah analisis dulu univariatnya. Kalau untuk menganalisis univariat berarti kita cek nih untuk variabel yang numerik, pakai saya tebel ini yang numerik ini ya. Yang numerik adalah ini kita harus ngecek dulu apakah mereka itu distribusinya normal atau tidak. Ya, jadi kita analisis univariat dulu. Makanya kita bikin sebuah ini nih, sebuah apa namanya? Ini sebuah tabel ya untuk menyeleksi atau mengetahui apakah dia itu distribusinya normal atau tidak. Ini yang biru ini merupakan variabel yang numerik, HT dan rokok ini kategori. Oke, langkah pertama adalah kita melakukan analisis univariat. Kita cek nih, distribusinya normal enggak? Nah, caranya adalah berarti teman-teman harus melakukan analisis univariat. Pertanyaannya adalah, pada saat kita akan mengetahui distribusinya normal atau tidak, caranya bagaimana? Ayo, caranya untuk mengetahui kenormalan data, caranya bagaimana? Lihat kurvanya.
Iya, lihat kurva. Lihat kurvanya. Oke, coba dicek satu-satu. Dari mulai berat badan bayi, kemudian tekanan darah, umur, dan HB. Coba dicek satu-satu. Normal nggak variabelnya? Caranya bagaimana? Coba saya nanya. Caranya. Kan udah diajarin kan untuk melihat kenormalan data oleh Bu Tere? Udah, Bu. Oke, silahkan. Caranya bagaimana? Caranya gimana? Analyze, terus? Halo, sudah dicek satu-satu? Oke, silahkan dilakukan kenormalan data. Oke, sudah? Saya pengen tahu nih. Amira bisa share ini? Bisa share? Zoom-nya pakai HP, Bu, tapi Zoom. mainin SPSS di laptop. Oke. Ada yang pakai ini? Caranya gimana? Analyze satu dulu deh, berat badan bayinya dulu. Caranya gimana? Itu Bu, analyze, terus statistics, frequencies. Oke, nih, mau diajarin cara gampangnya? Boleh. Mau, Bu. Oke. Jadi gini ya, catat dulu nih. Untuk melihat distribusinya normal atau tidak, itu ada beberapa cara. Ini catat ya, saya nggak ada di PPT. Yang pertama adalah teman-teman lihat min, median, modusnya. Kalau min, median, modusnya sama besarannya, maka kesimpulannya distribusinya normal. Itu yang tadi akan teman-teman lakukan. Analyze, statistik, deskriptif, frekuensi, yang begitu-gitu ya. Iya, Bu. Nah, cara yang kedua, boleh melihat nilai squeeze dibagi standar error. Kalau dia nilainya minus 2 sampai 2, itu berarti distribusinya normal. Itu cara yang kedua. Berapa, Bu? Berapa yang normal? Minus 2 sampai 2. Tadi sama dengan Darwin-Watson yang diasumsi Helgauss ya, kan ada Helgauss, Darwin-Watson. Itu sama. Minus 2 sampai 2. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, kalau teman-teman mau rajin bikin kurva, kalau kurvanya seperti bell shape, bentuknya adalah kurva bell, itu distribusinya normal. Itu cara yang ketiga. Cara yang keempat, teman-teman bisa melihat nilai Kolmogorov-Smirnov-nya atau KS-nya. Ini termasuk statistik non-parametrik. Kalau nilai KS-nya, Kolmogorov-Smirnov-nya, bisa nggak nulisnya? Enggak, Bu. Kelihatan nggak? Kolmogorov-Smirnov. Kalau nilai Kolmogorov-Smirnov-nya dia lebih dari 0,05, p-value-nya ya, signifikansinya, maka dia dikatakan distribusinya normal. Kelihatan ini tulisannya? Kelihatan, Bu. Oke. Yang kelima, satu lagi, adalah melihat dengan nilai Sapiro-Whorf. Jadi ada 5 ya.
Ada tadi pakai bell shape, paling sederhana bell shape ya. Kita bikin kurva, kemudian lihat bentuk bell shape-nya. Yang kedua, kita bisa lihat min median modusnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan nilai squeeness. Ini kalau dari Bu Tere dikasihnya berapa? Cuma dilihat dari squeeness-nya saja atau dari nilai ininya saja? Dari kurva Bu biasanya. Oke, dari kurva. Boleh sih. Ini kalau squeeness-nya sama dengan minus 2. Ini yang tadi squeeness-nya ya. Nih. Ini squeeness dibagi standar error-nya sama dengan minus 2 sampai dengan 2, maka dia normal. Itu caranya ada 5. Oke, saya akan mengajarkan untuk Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov ini sebenarnya masuknya statistik non-par, tapi kita bisa menggunakannya untuk melihat kenormalan data tersebut atau tidak. Caranya adalah, oke, kita cek dulu. Di situ ada berapa variabel yang numerik? Oke, dicatat dulu deh ininya. Kerangka teorinya nih. Kerangka konsepnya nih. Ada tekanan darah, ada umur, ada HB, ada HT, ada rokok. Yang hitam ini, yang di bold ini adalah numerik. Berarti ada tekanan darah, ada umur, ada HB, dan ada BB bayi. Ya, oke. Ada 4 ya. Kita mau ngecek dulu nih, normal apa enggak. Kalau normal berarti nanti kita checklist di sini nih. Checklistin dia normal. Caranya adalah sudah masuk ke SPSS, teman-teman? Oke, masuk dulu kita ke SPSS-nya. Sudah? Kelihatan? Belum, Bu. Analyze. Ini kita pakai nilai Kolmogorov-Smirnov ya, biar cepet ya. Jadi teman-teman gak usah lihat satu-satu, langsung dalam satu tabel besar. Sudah? Analyze, sudah? Sudah, Bu. Ada non-parametric test? Non-parametric test? Oke, sudah diklik? Ada legasi dialog? Sudah. Ini step-stepnya dicatat sendiri ya, saya di PPT nggak ada. Jadi analyze, strip, non-parametric test, strip, udah direkam ding ya. Kalau sudah masuk ke ini, one sample KS, Kolmogorov-Smirnov. Nih, terlihat ya, kemudian kita klik. Kalau sudah, masukkan variabel yang mau kita lihat langsung semuanya. Yang mau kita lihat tekanan darah, terus tadi apa? Umur, HB ibu ya, sama berat badan bayi. Ada 4 ya ke variabelnya. Sudah? Udah, Bu. Kalau sudah diokekan. Udah langsung oke. Nah, kita lihat outputnya. Lihat di ininya. Lihat di sig-nya. Signifikansi. Signifikansi itu ini. Sim sig to tell. Kita lihat. Nah, itu merupakan p-value ya. Ini ada tekanan darah, ada umur, ada HB ibu, ada berat badan bayi. Mana yang dia lebih besar dari 0,05? Yang Buku beda ya, dari Bu, angkanya? 0,05 yang mana nih? Sama. Iya, Bu, beda deh. Yang Saya disiknya. beda, Bu. Iya, signya beda, Bu. Saya umur Signya aja berapa di situ? 0,002. Beda saya. Iya, saya sama kayak Amira, Bu. 0,0 sama 002. 002. Iya, Bu. Saya salah kirim nih. HB ibunya? HB ibunya 0,054.
054. Berat badan bayi lahir? 0,079. Oke. Ya, nanti saya kirimin ya. Ini misalkan sudah seperti ini nih, ternyata kita lihat. Pas kita lihat, saya kayaknya salah ngirim data nih. Pas kita lihat ternyata nih, ini dilihat dari Kolmogorov Smirnov-nya untuk signifikansinya. Di sini kita lihat signya adalah yang besar lebih besar dari 0,05 itu hanya ada ini nih. Hanya ada HB ibu, berat badan bayi, ini dependennya. Kemudian di sini ada, ini apa sih? Umur. Nah, tekanan darah bagaimana? Tekanan darah ternyata dia lebih kecil dari 0,05, maka dia tidak normal. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita masukkan ke dalam tabel. Tabelnya yang mana nih? Tabelnya yang tadi kita buat nih. Bu, kecepatan, Oke. Bu. Cepetan, oke, saya ulang. Ini kan tadi kita sudah melihat outputnya ya. Syarat untuk melihat distribusinya normal atau tidak, kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov dikatakan distribusinya normal kalau nilai p-value Kolmogorov-Smirnovnya itu lebih, bukan kurang, lebih dari 0,05. Oh iya. Yang lebih dari 0,05 itu dia normal. Tapi kalau yang kurang dari 0,05 dia itu tidak normal. Karena ini sebenarnya non-parametrik ini. Jadi dibalik kesimpulannya. One sample Kolmogorov ini kan sebenarnya jenis analisis non-parametrik. Jadi kesimpulannya dibalik. Kalau dia lebih dari 0,05 itu dikatakan normal. Tapi kalau dia kurang dari 0,05 dia dikatakan tidak normal. Kita lihat nih di sini nih. Ini kan ada tabel nih one sample Kolmogorov-Smirnov. Itu ternyata yang lebih dari 0,05 adalah yang ini nih, 0,133, 0,418, dan 0,479. Kalau sudah, berarti kan hanya ini nih yang normal. Ada umur, ada berat badan ibu, dan ada HB. Tekanan darahnya bagaimana? Tekanan darahnya tidak normal. Karena apa? Dia di bawah 0,05. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam tabel. Tabel yang mana sih, Bu? Ini tadi kan saya bilang, kita harus bikin tabel dulu nih buat ngecek. Tabelnya ini. Ini kan univariatnya ya, berarti ini adalah tidak normal. Ini adalah normal. Ini adalah normal. Yang HT sama rokok bagaimana? Pertanyaannya, yang HT sama rokok bagaimana? HT sama rokok nggak usah dilihat kenormalannya. Kita cuma melihat dia kategorik. Karena apa? Dia kategorik, jadi tidak bisa kita lakukan kenormalan. Nah, dari tadi analisis univariat yang sudah kita lakukan, ada berapa variabel nih yang lolos? 3, Bu. 2. 2. 3. 4 lah, kan HT sama rokok, Mas. Oh iya maksudnya. Maksudnya kan? Gimana, Bu? Oh. Oke. Ini kan tadi, ini kan tekanan darah. Kan tadi faktornya kan ada 5 nih, saya jelaskan di atas nih. Ini di Word ya, ada tekanan darah, ada umur, ada HB, ada HT, ada rokok. Yang datanya numerik adalah tekanan darah, umur, HB. Yang kategorik adalah HT dan rokok. Yang saya bilang di awal, kalau kita mau analis multivariat, kita harus cek univariatnya, terutama untuk yang numerik. Nah, numerik ini kan ada 3 nih, 4 ya sama yang BB bayi. BB bayi udah normal ini, udah masuk berarti. Kalau BB bayinya nggak normal ya kalian nggak bisa lakukan regresi linear. Ya, ini syaratnya, dependen harus normal. Nah, kemudian yang ini nih, yang independen. Ternyata pas tadi kita cek, yang independennya itu yang nggak normal adalah yang tekanan darah. Yang normal adalah yang umur dan HB. Berarti yang ini kita kali silang, tekanan darah dia nggak masuk. Yang umur ini adalah normal, yang HB ini adalah normal. HT sama rokok perlu dilihat nggak? Nggak bisa dilihat. Kenapa? Karena dia datanya kategorik. Tapi masuk nggak? Dia tetap lolos. Dia tetap masuk ke dalam
seleksi atau ke dalam model. Ini tetap kita checklist, tapi dia bukan normal, tapi dia tetap ke checklist, ya. Jadi dia masuk ke seleksi berikutnya. Nah, ini baru di univaria. Nah, kemudian yang berikutnya adalah screening. Tahapan yang kedua adalah tahapan screening. Tahapan screening itu tahapan apa? Ini udah nggak masuk ya tekanan darah ya. Dia udah silang, dia udah silang, dia udah silang. Nih yang ini nih, tekanan darah sudah tidak boleh masuk. Kenapa tidak boleh masuk? Karena dia distribusinya tidak normal. Sehingga dia di awal sudah tidak masuk ke dalam seleksi. Jadi sudah tidak lolos di seleksi univariat. Jadi syarat untuk di multivariat adalah dia harus lolos dulu nih seleksi univariat, seleksi bivariat, dan di multivariat. Kalau dia lolos di seleksi ini, maka dia akan lanjut ke model multivariat. Kita lihat tekanan darah dia tidak lolos karena distribusinya tidak normal. Jangan nanya lagi nih Bu, HT sama rokok itu maksudnya apa? Dia kategorik, jadi kita tidak akan melihat kenormalannya. Dia udah langsung masuk. Nah, yang berikutnya adalah screening. Screening ini adalah bivariatnya. Bivariatnya berarti kita melihat nih hubungan antara umur terhadap BB bayi, HB terhadap BB bayi, HT terhadap BB bayi, rokok terhadap BB bayi. Masing-masing dilakukan analisis. Ya, masing-masing dilakukan analisis. Saya ngasih data apa sih ke Amira ya? Ada yang bisa saya BBLR. kasih datanya? BBLR, Bu. BBLR. Padahal saya juga BBLR juga nih sebentar. BBLR kapital semua. BBLR kapital semua. Ini kan? Ini bukan? Bentar, Bu, Amira. belum muncul, Bu. Iya itu. Sosek, tekdar, umur kau sama, Bu. Sama kok bisa beda ya? Data view-nya deh, nih. Data view. Sama, Bu. Kelihatan nggak data view-nya nih? Sama. Kok bisa ini beda hasilnya? Oh, beda ya? Beda. Yang beda, Oke, maksudnya ada yang sama kayak ini. apa yang Takutnya mana? saya yang salah, Bu. Oke, coba diulang lagi deh tadi yang Kolmogorov-Smirnov-nya. Atau mungkin teman-teman cari dari ini deh, Squamous, atau dari dicek satu-satu deh yang tadi. Tekanan darah, umur, HB, kemudian berat badan bayi, dicek dia normal nggak? Tadi kan saya ngajarin cara cepat pakai KS ya, Kolmogorov-Smirnov-nya. Coba kalau menggunakan ini, analyze, kemudian tadi frekuensi. Ini datanya nih. Coba dilihat satu-satu. Pakai median modus, Bu. Atau mau pakai kurva grafik juga boleh. Sudah? Kalau pakai kurva yang normal tuh cuman HB ibu sama berat badan bayi, Bu. Oke, tekanan darah enggak? Enggak. Umur enggak? Enggak. Oke. Kita pakai nilai Kolmogorov saja ya.
kalau pakai KS tadi hasilnya seperti tadi sih. Kalau Kolmogorov Smirnov kalau dia lebih dari 0,05 maka dia dianggap distribusinya normal. Kita lanjutkan ya. Nanti kita cek lagi deh datanya. Baik, kita lanjutkan untuk langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah seleksi bivariat. Seleksi bivariat berarti kita akan melakukan analisis bivariat dari masing-masing variabel independen. Maksudnya apa, Bu? Nah, ini tekanan darah ini sudah tidak ada nih. Saya buang. Ini saya merahkan ya, berarti sudah kita tidak gunakan. Berarti ada 4 variabel. Ada umur, ada HB, ada HT, ada rokok. Nah, kemudian masing-masing variabel independen ini kita hubungkan, kayaknya ada yang masuk ini ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Kita hubungkan antara umur terhadap BB bayi, ya. Analisis ya maksudnya, analisis bivariat antara umur terhadap BB bayi, HB terhadap BB bayi, HT terhadap BB bayi, dan rokok terhadap BB bayi. Umur HB ini adalah numerik. Kalau kita ingin melihat hubungannya, berarti kita bisa menggunakan korelasi. Jadi silakan teman-teman lakukan korelasi antara umur HB terhadap BB bayi. Kemudian HT dan rokok ini dua kategori ya. Kita akan hubungkan terhadap BB bayi. Berarti menggunakan apa kalau dua kategori terhadap BB bayi ini numerik? Uji apa? Dites. Ya, dites ya, berarti dites. Nah, syaratnya pada saat kita melakukan bivariat adalah p-value-nya kurang dari 0,25, bukan 0,05 ya. P-value-nya adalah kurang dari 0,25. Ini yang harus dipenuhi nih. Kalau dia kurang dari 0,2, maka dia masuk ke dalam model. Tetapi kalau dia lebih dari 0,25, berarti dia tidak masuk ke dalam model. Coba silakan teman-teman lakukan analisis korelasi antara umur dan HB terhadap BB bayi, HT dan rokok dengan menggunakan uji t-test terhadap BB bayi. Caranya bisa kan? Bisa tidak? Bisa, Bu. Gimana Bu caranya? Lupa. Caranya gimana? Oke, kalau yang korelasi ya. Korelasi caranya analyze. Sudah? Correlate. Bivariat. Diklik. Masukkan, tadi kan umur ya. Umur. Terus ada HB. Dan ada berat badan bayi. Ini kan kita akan melihat hubungannya kan, korelasi. Korelasi saja, nggak usah regresi linear. Kita lakukan korelasi. Bu bisa bareng-bareng ya Bu? Bisa. Kalau korelasi itu memang dia didesain bivariat. Jadi kalau mau dimasukin semua bisa. Tapi kalau regresi linear dan regresi logistik itu multivariat. Jadi teman-teman nggak bisa langsung masukin semua. Kalau sudah, langsung diokekan. Oke, kita lihat ya di output-nya. Kita lihat di output-nya. Nah, yang kita lihat adalah umur terhadap berat badan bayi, HB terhadap berat badan bayi. Berat badan bayi terhadap berat badan bayi nggak usah dilihat. Kita lihat p-value-nya. Umur terhadap berat badan bayi berapa p-value-nya? Berapa ayo? Yang mana? P-value-nya yang mana nih? 0,420. Kemudian HB ibu terhadap
berat badan bayi? 0,000. 0,00. Oke. Berarti mana nih yang masuk seleksi bivariat? Umur apa HB? HB. Umur. Umur. HB. Yang umur? HB. Hah? Enggak. Kurang dari 0,25. Ya. Oh iya deh, Yang HB. umur masuk nggak? Oke. Enggak. Berarti sudah kita masukkan. Ya, oke. Enggak ya, berarti masukkan ke dalam tabel tadi nih. Tabel yang mana sih tabelnya? Nah ini, berarti umurnya tadi masuk nggak? Umur nggak ya? Enggak. Terus ini HB masuk. Masuk. V ini masuk ya, ini checklist maksudnya nih. HT sama rokok bagaimana Bu? Ya udah lakukan ujinya, uji T. Nah sekarang kita lakukan uji T. Bisa kan uji T? Bisa, Bu. Jangan bilang nggak bisa, oke. Bisa nggak uji T? Oke, kalau lupa nih saya ini lagi analyze, compare mean, kan kita melihat perbedaan dua rata-rata. Independent sample t-test. Sudah? Masukkan berat badan bayi. Kemudian tadi HB ya, HB. Jangan lupa diisi define grupnya, ada 0 dan ada 1. Oke. Berapa p-value-nya? Lalu Bu, saya error. P-value-nya berapa? Tadi grup 1-nya 0 ya, Bu. Grup 2-nya 1. 01 atau kebalik nggak? Ini malah saya Tapi kebalik. nggak keluar, Bu. Iya, kebalik. Maaf. Kebalik ya. Maksudnya Kebalik. gimana, Bu, sih? Terbaliknya gimana? Sebentar. Oke, tadi yang mau kita lihat adalah compare mean. Ini berat badan bayi kan sudah, ini adalah HB. HB-nya sudah benar, berat badan bayi. Ininya 01, benar nggak? Sudah diajarin tes belum sama Bu siapa? Tere? Udah, Bu, tapi kok kayaknya nggak pernah. Tapi lupa. Lupa. Kok bisa lupa sih? Jadi grup 1-nya 0, Bu. Nah, untuk mengetahui grupnya, ya, itu teman-teman lihat di sini nih. Tadi kan hipertensi. Nah, codingnya dia itu di sini berapa? 12 apa 01? Kalau di sini 01 ya tulis 01. Tapi kalau grupnya 12 ya tulis 12. Paham? Paham tidak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang kita akan lakukan, saya riset dulu dia riset. Ini independent sample t-test, masukkan berat badan bayinya. Kemudian grup variabelnya adalah HB ya, kita akan masukkan. Kemudian define-nya adalah ini 0, berikutnya adalah 1. Continue. Oke. Kok nggak masuk dia? Harusnya masuk ini. Bentar. Sudah? Nggak keluar, Bu. Nggak keluar. Bu, Missing bukannya analysis. hipertensi, Bu. Iya, Bu ya? Tadi apa sih HB saya ya? Iya. Salah. Berarti salah, iya. Ulang, maaf.
Pantesan nggak keluar. Itu benar lagi connect. Oke, kita ulang ya, maaf ya. Kita ulang. Masukkan HB kok jadi hipertensi. Hipertensi kok jadi HB. Maaf, kita ulang ya. Analyze, kemudian compare mean, one sample test, kemudian ini bukan HB, salah. Apa namanya? Hipertensi. Masukkan seperti tadi, define-nya 01. Continue, oke. Udah kelihatan? One sample t-test atau independent sample t-test? Oh, one sample. Independent sample t-test, independent sample t-test. Berapa p-value-nya? 0,0. Hah? 0,00. 0,00. Oke. 0,00. Coba sekarang lakukan untuk yang merokok. Berapa? Bisa kan yang merokok sama dengan tadi, analyze, kemudian compare mean, independent t-test, masukkan independennya, grupnya adalah merokok, define grupnya 01 sama, nanti akan keluar outputnya. Berapa p-value-nya? 0,00 Bu, sama. Oke, 0,00, berarti sama ya? Sama. Kemudian kita masukkan nih ke dalam tabel yang tadi. Berarti sudah ada berapa variabel nih yang gugur? 1. Apa yang gugur? Umur. Yang gugur ada 2, tekanan darah dan umur, ya kan? Iya. Iya, Bu. Nah, berarti tinggal 3. Jadi teman-teman